Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Timson Simamora. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan dan membuat cara perhitungan upah lembur atau overtime ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa upah lembur itu ada dan sudah kita jelaskan secara detail bagaimana prosedurnya dan bagaimana hitungannya. Nah, ini langsung ke cara perhitungannya supaya teman-teman nanti kalau contohnya suatu waktu ada pekerjaan lembur atau dimanapun atau siapapun bisa menghitung sendiri berapa sih dia punya gaji lembur selama dia disuruh bekerja itu. Nah, jadi sebelum itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport channel Timson Simamura dan yang sudah mendukung. Mohon tetap dukungannya, masih tetap diharapkan dukungannya supaya channel ini tetap bisa berkembang dan lebih baik. Dan mohon juga teman-teman untuk tetap like, di komen di bawah video ini dan di share. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung, mohon untuk juga subscribe dan jangan lupa menghidupkan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan video-video selanjutnya dari channel Timson Simamora. Nah, baik teman-teman, kita lanjut saja. Langsung kita cek langsung cara perhitungan lemburan atau overtime di perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 yang baru disahkan di awal tahun 2021 kemarin. Jadi teman-teman langsung saya akan tunjukkan dalam bentuk Excel ya. Nanti teman-teman bisa langsung lihat cara perhitungannya bagaimana dan proses perhitungannya. Baik teman-teman, langsung saja. Mudah-mudahan bisa jelas ya teman-teman. Ini sudah saya buatkan simulasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan kursor saya ini hitungannya jam ya, jam ini jam lembur ya. Ini kan waktu kerja lembur. Jadi ini jam pertama lembur, jam kedua lembur, jam ketiga lembur, jam keempat dan seterusnya sampai jam 12 jam ya. Nah, itu terus ini adalah upahnya. Upahnya itu adalah upah lembur kerjanya di hari biasa. Ini di hari biasa. Terus ini di hari Minggu atau hari libur, hari merah, hari istirahat mingguan di hari merah. Jadi sudah saya buatkan di sini simulasi. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas. Nanti akan saya tampilkan juga di deskripsi untuk linknya, bahwa di hari biasa itu jam standar kerja itu adalah 7 jam. 7 jam, dan lalu kalau lebih dari 7 jam kita tetap masih bekerja dan lalu dibuat surat perintah lembur untuk kerja, contohnya 4 jam atau ya 4 jam atau 5 jam. Nah, kita taruhlah 4 jam. 4 jam dikasih perintah kerja dan semua lengkap dengan deskripsinya, lalu ditandatangani oleh pekerja dan juga perusahaan yang diwakili oleh atasan langsung, maka disuruh 4 jam kerja, hitungannya seperti ini. Jadi yang 7 jam pertama standar reguler itu, standar kerja itu nggak perlu dihitung. Nah, yang dihitung itu adalah 4 jam. Jadi ini di sini teman-teman, ini 1 jam pertama, jam kedua, jam ketiga, dan jam keempat. Nah, inilah yang 4 jam teman-teman lembur ini. Ini yang saya kasih bol ini ya. Nah, terus oke, kita kasih highlight warna lah supaya teman-teman juga bisa membedakan ya. Nah, ya, oke. Nah, jadi yang 4 jam ini hitungannya seperti ini. Jam pertama dia 1,5 kali upah 1 jam. Nah, upah 1 jam itu di video sebelumnya kita sudah bahas, yaitu upah 1 bulan dibagi 173. Nah, upah 1 bulan, basic 1 bulan itu dibagi 173, dapatlah upah 1 jam, upah lemburan kerja 1 jam. Nah, jadi
di jam pertama ini kita dikali 1,5 upah sejam. Terus di jam kedua, jam ketiga, jam keempat itu semuanya masing-masing dikali 2 upah sejam. Nah, terus bagaimana cara perhitungannya? Kok total hitungan lemburan kita di 4 jam ini berapa jam? Jadi ini memang kita 4 jam kerjanya, cuman upah lemburnya bukan 4 jam, tetapi adalah 1,5 dikali 1 tetap 1,5 ya teman-teman. Ini 1,5 kita buatkan di sini di pinggir ini contoh ya. 1,5 ya. Nah, terus yang jam kedua, ketiga dan keempat itu yang 3 jam terakhir ini adalah dikali 2. Berarti jadi 3 jam, itu kan 3 jam. 3 jam kita kali 2. Nah, 6 jam. Nah, berarti total upah yang teman-teman terima jika 4 jam lembur itu adalah, ini kita jumlahkan saja ya. Nah, berarti 7,5. Nah, 7,5 ini kalau diuangkan bagaimana ya? Kalau diuangkan bagaimana? Contohnya teman-teman punya basic, contohnya basic gaji pokoknya adalah 3.200.000. Contoh ini teman-teman ya, 3.200.000. Kalau di masing-masing daerah kan berbeda, ada yang 3.500.000, ada yang 3.300.000, ada yang 3.400.000, tergantung daerah masing-masing teman-teman. Nah, kalau contohnya ini basicnya 3.200.000, maka 3.200.000 ini coba kita hitung lagi, 3.200.000 ini coba lihat teman-teman. Nah, langsung kita bagi 173, maka ketemulah upah sejam itu adalah Rp18.497. Nah, lalu berapa lemburannya dia, uang lemburnya di hari biasa? Yang tadi 7,5 jam lembur sesudah jam standar reguler, maka ini kita hitung. 7,5 jam ini kita kali upahnya per jam, maka dapatlah Rp138.728 upah dia lembur di luar gaji pokok. Nah, ini untuk hari biasa teman-teman. Ini untuk hari biasa ya. Ini hari biasa. Nah, kalau hari libur, hari Minggu atau hari tanggal merah, hari Minggu, hari istirahat mingguan ya, untuk 6 hari kerja. Karena kemarin waktu kita di video sebelumnya, di hari kerja, di waktu kerja itu adalah ada 2 jenis hari. Ada dia 6 hari dalam 1 minggu tetap 40 jam, ada juga yang 5 hari, menerapkan 5 hari dalam 1 minggu kerja. Maka yang untuk 6 hari seperti ini. Di jam pertama sampai di jam ke-7 ini ya. Sampai di jam ke-7 ini dia semua dikali 2. Jadi mulai teman-teman bekerja mulai pagi itu, kalau dia hari libur mingguan atau hari merah, mulai dari pagi masuk kerja itu sudah dihitung lembur teman-teman. Jadi sudah dihitung lembur, itu sudah dihitung overtime. Overtime itu berarti kerja di luar jam atau jamnya over gitu loh. Nah, jadi mulai dari jam pertama sudah dihitung lembur sampai jam ke-7. Itu perhitungannya adalah 2 kali upah sejam. 2 kali upah sejam ya. Nah, terus di jam ke-8 itu dikasih 3 kali upah sejam. Nah, sesudah di jam ke-8, masing-masing di jam ke-9, ke-10 dan ke-11 itu dia dikali 4 kali upah sejam. Nah, lalu perhitungannya seperti ini. Kita langsung kasih contoh ya teman-teman, biar nanti teman-teman paham juga. Yang ini tadi, yang ini kita asingkan aja. Kita kasih warna ya biar beda. Ini sudah selesai ya. Ini yang untuk 7 hari ya. Warnanya kita ganti dah biar lebih jelas sedikit nanti teman-teman ya. Nah, ini kita kasih untuk yang lembur di hari Minggu, yang untuk 6 hari kerja ya. Nah, berarti yang jam pertama sampai jam ke-7 itu kan dikali 2 upah sejamnya upahnya, maka
Kalau 7 kali 2 berarti 14 ya teman-teman. 14. Nah, itu 14. Oke, nah di jam ke-8 itu dikasih upah 3 kali upah sejam. Berarti dia tetap 3 ya teman-teman. Karena 1 jam di 1 kali 3, 3. Nah, terus di jam ke-9 ini, yang ini jam ke-9 sama jam ke-10 dan jam ke-11, dia dikasih 4 kali upah 1 jam. Berarti 3 kali 4, 12 teman-teman ya. 12. Nah, inilah itunya lemburannya kan. Nah, kalau ini kita hitung total ya. Kita total jumlahkan berapa totalnya. Nah, berarti 29 jam. Jadi kalau seseorang yang masuk lembur di hari Minggu atau hari libur mingguan atau tanggal merah, hari merah itu, overtime-nya itu 29 jam. Jam yang over itu jam lemburannya adalah 29 jam. Nah, 29 jam ini kira-kira berapa rupiahnya? Nah, lagi kita ke contoh ya. Kalau 3.200.000 per jamnya dapat 18.000. Maka 29 itu kita kali 18.000. Berapa dia dapat satu hari itu lemburannya? Lemburannya adalah 536.416 rupiah. Itulah lemburannya jika dia menerapkan di perusahaan itu 6 hari kerja 1 minggu. 40 jam 1 minggu kerjanya ya, kerja reguler yang standar. Berarti dia masuk di hari Minggu itu berarti lembur hitungannya. Nah, kalau yang 5 hari. Nah, ini 5 hari teman-teman. Ini yang 5 hari sama. Jadi yang 5 hari ini kan jam regulernya itu 8 jam. Dia kerja satu hari reguler itu 8 jam. Nah, sisanya itu dihitung dihitung biasa. Nah, karena dia masuk di hari Minggu istirahat atau hari merah, maka dia 8 jam pertama itu dikali 2. 8 jam pertama dikali 2. Berarti kalau 8 kali 2 16 ya teman-teman. Ini langsung kasih contoh. Nah, terus di jam ke-9 dia dikali 3 teman-teman. Di jam ke-9 ini dikali 3. Berarti tetap 3 ya, karena hanya 1 jam dikali 3, 3 jam, 3 upah, 3 kali upah sejam. Nah, terus di jam ke-10, ke-11 dan ke-12 itu 4 jam terakhir itu dikali 4 upah sejam, berarti 12, tetap 12 ya teman-teman, 12. Nah, lalu berapa upahnya? Langsung ini kita total aja supaya dapat upah. Nah, kalau seseorang yang kerja yang menerapkan hari kerjanya 5 hari kerja dalam 1 minggu, berarti ini 31 dikali upah 1 jam tadi yang kita sudah bagi, dapat jumlah rupiahnya per jam. Nah, berarti dia dapat 573.410 rupiah per jam. Nah, itu teman-teman. Jadi inilah cara perhitungannya yang overtime yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2021. PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 yang baru ditetapkan di awal tahun 2021 kemarin. Nah, begitu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman memahaminya dan berguna untuk teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang memang bekerja dikhususkan untuk kerja overtime dan dikasih basic gaji bulanan, gaji basic dalam 1 bulan. Artinya bekerja dan selalu mendapatkan overtime. Cara perhitungannya seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap di like untuk mendukung channel Tim Son Shimamura, komen dan di subscribe. Bagi yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe, bunyikan juga lonceng notifikasinya. Atas pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Salam.